Oke, kita masuk ke perintah keenam. Jangan membunuh. Sekilas, kedengarannya simpel banget ya. Malah mungkin kita mikir, ini sih perintah paling gampang buat ditaati. Tapi, tunggu dulu. Ternyata di balik kalimat pendek ini ada makna yang luar biasa dalam dan ini bakal langsung nyentuh ke inti hati kita. Cuma dua kata, singkat, padat, dan kuat banget. Perintah ini tuh jadi fondasi buat begitu banyak hukum dan nilai kemanusiaan di seluruh dunia. Tapi, apa sih sebenarnya inti dari larangan ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia roadmap kita. Kita mulai dari makna dasarnya, terus kita menyelam lebih dalam lagi ke akarnya, di hati. Kita lihat gimana kebencian itu jadi sumber kekerasan, lalu menemukan kekuatan dahsyat dari pengampunan, dan akhirnya kita tutup dengan panggilan untuk mengasihi. Baiklah, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Di bagian pertama ini, kita bakal gali lebih dalam kenapa sih perintah yang kelihatannya simpel ini punya makna yang begitu fundamental. Ini nih pertanyaan kuncinya. Sebelum kita bisa ngerti kenapa mengambil nyawa itu dilarang, kita mesti tanya dulu, kenapa hidup itu sendiri dianggap begitu sakral, begitu berharga? Nah, ini dia jawabannya. Menurut teks sumber kita, setiap manusia itu membawa gambar dan rupa Allah. Ini bukan soal penampilan fisik ya, tapi soal esensi kita. Setiap orang tanpa kecuali adalah cerminan Tuhan, dan inilah yang memberi mereka nilai yang tak ternilai harganya. Jadi, kalau kita merusak kehidupan manusia, itu sama aja kayak merusak cerminan Tuhan sendiri. Poin ini dipertegas lagi di sini. Alkitab bilang dengan sangat jelas kalau otoritas mutlak atas hidup dan mati itu cuma punya Tuhan. Dialah sang pemberi kehidupan, dan cuma Dia yang berhak mengambilnya kembali. Jadi kesimpulan pentingnya adalah ini, hidup itu sebuah anugerah, sebuah titipan dari Tuhan. Karena kita ini bukan pemiliknya, kita sama sekali nggak punya hak untuk mengambilnya dari orang lain. Prinsip inilah yang melindungi kekudusan setiap nyawa. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang benar-benar menantang pemahaman kita. Siap-siap ya. Bagian kedua, pembunuhan dimulai dari hati. Coba deh, kita jujur sama diri sendiri. Kemungkinan besar pikiran kita langsung begini. Saya bukan pembunuh dong. Kita jadi ngerasa aman ya, kan? Ngerasa udah centang satu kotak. Tapi pertanyaannya, apa kita yakin? Apa standar kita itu sama dengan standar yang sebenarnya diajarkan? Dan disinilah Yesus memperluas maknanya secara radikal. Dia menggeser fokusnya dari sekedar tindakan fisik ke kondisi hati kita. Kemarahan yang gak terkendali terhadap sesama, menurut dia, itu udah menempatkan kita di jalur yang sama dengan pembunuhan. Nah, slide ini menggambarkan perbedaannya dengan jelas banget. Di satu sisi, ada tindakan fisik membunuh. Tapi di sisi lain, ada kondisi hati, kemarahan, kebencian, dendam, yang sebenarnya adalah benih dari tindakan itu. Jadi, Yesus mengajarkan bahwa pembunuhan itu nggak terjadi begitu aja. Dia tumbuh dari akar yang ada di dalam hati kita. Oke, kita lanjutin lagi ya gimana semua ini berkembang. Masuk ke bagian 3, kebencian sebagai akar kekerasan. Wow, kutipan yang ini bahkan lebih tajam lagi. Rasul Yohanes nggak pakai basa-basi, dia menyamakan kebencian dengan pembunuhan. Ini adalah pembunuhan secara rohani. Waktu kita membenci, kita itu sebenarnya pengen orang itu lenyap dari hidup kita. Ini menunjukkan betapa seriusnya kebencian itu di mata Tuhan. Dan inilah buah dari kebencian itu dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin kita nggak pakai pisau, tapi kita pakai kata-kata yang setajam silet. Gosip yang kita sebarin, komentar jahat di media sosial, atau bahkan sikap diam kita saat mengucilkan seseorang, semua itu bisa membunuh semangat mereka, menghancurkan reputasi mereka, dan mencabut harapan dari diri mereka. Nah, sebagai penawarnya, Yesus menawarkan sesuatu yang sangat berbeda. Misinya itu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memberi kehidupan. Dan bukan cuma sekedar hidup loh, tapi hidup yang berkelimpahan. Ini adalah panggilan buat kita untuk jadi pembawa kehidupan, bukan perusak. Sekarang, kita bergeser dari teori ke sebuah kisah nyata yang luar biasa. Bagian 4, kekuatan sebuah pengampunan. Coba kita bayangin sejenak, ada seorang wanita bernama Corrie ten Boom. Dia ini selamat dari penderitaan yang tak terbayangkan di kamp konsentrasi Nazi karena keluarganya melindungi orang-orang Yahudi. Suatu hari setelah perang, saat dia lagi berbicara di sebuah gereja, dia melihat seorang pria maju ke depan. Dia langsung kenal, pria itu adalah salah satu penjaga paling kejam dari kamp Ravensbrück, tempat saudara perempuannya meninggal dunia. Pria itu mengulurkan tangannya dan meminta maaf atas semua kekejamannya.
Coba deh kita posisikan diri di sana, berhadapan langsung dengan orang yang menyebabkan penderitaan begitu besar, dan sekarang dia minta pengampunan. Apa yang bakal kita lakuin? Jadi, di tengah pergumulan batin yang pasti luar biasa berat itu, Corrie ten Boom memilih untuk menjabat tangan pria itu. Dia memilih pengampunan. Dia yang memutus rantai kebencian itu, detik itu juga, dengan satu tindakan kasih yang, wow, dahsyat banget. Ini bukti nyata kalau kasih itu memang jauh lebih kuat dari kebencian yang paling kelam sekalipun. Kisah yang luar biasa tadi membawa kita ke bagian terakhir. Nah, ini sekarang tentang kita. Bagian kelima, panggilan untuk mengasihi. Perintah keenam ini pada akhirnya ngajak kita untuk introspeksi. Coba kita jujur sama diri sendiri. Adakah akar pahit yang masih kita simpan di hati? Ada nggak dendam yang belum kita selesaikan? Apakah kata-kata kita selama ini lebih sering membangun atau justru menghancurkan? Jadi panggilan buat kita itu jauh lebih dari sekedar jangan bunuh orang. Panggilan kita adalah untuk secara aktif menghargai setiap kehidupan, untuk berani memilih mengampuni seperti Corrie ten Boom, dan untuk jadi agen yang menyebarkan kasih di dunia yang seringkali penuh dengan kebencian ini. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Ini bukan cuma buat direnungkan ya, tapi untuk dilakukan. Dalam interaksi kita, dalam kata-kata kita, dalam setiap pilihan kita hari ini. Gimana caranya kita bisa secara nyata menyebarkan kehidupan dan menyingkirkan kebencian?